Selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Jumpa kembali untuk kita melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap dan posisi berdoa untuk kalian yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tolong kami supaya mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh guru kami. Tidak lupa berdoa buat orang tua yang sedang bekerja. Tuhan menyertai dan memberkati semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pagi ini. Amin. Baik, anak-anakku, pada pagi hari ini kita melanjutkan dengan topik pembelajaran kita adalah tugas gereja. Jadi minggu yang lalu kita berbicara tentang pergumulan gereja hadir di dunia. Maka pada hari ini kita lanjutkan dengan tugas gereja di dunia. Nah, mengapa judul didominasi warna hitam dan tulisan tugas gereja berwarna putih? Dari slide pertama yang kalian lihat tadi. Jadi anak-anakku, warna hitam yang di dalam slide pertama itu menggambarkan dunia yang gelap dan butuh terang untuk meneranginya. Dan warna putih adalah gambaran terang kasih Allah untuk menerangi dan membawa dampak buat sekitarnya. Jadi kehadiran orang percaya dan hadirnya gereja di dunia seperti tulisan putih ya yang kecil tadi yang hadir di tengah-tengah kegelapan, ya, warna hitam tadi. Jadi kita datang dan kita ada di dunia, ada tugas dan ada misi untuk menerangi dunia dengan kasih Kristus yang ada pada kita. Jadi gambaran dari judul itu atau slide itu adalah gambaran dunia hitam, ya, penuh dengan dosa yang diterangi dengan terang Kristus yang ada pada kita. Nah, ada 3 tugas gereja di dunia, ya. Jadi gereja hadir di dunia memiliki tugas, ya. Yang pertama yaitu bersekutu atau koinonia. Nah, gereja membangun iman Kristiani lewat persekutuan atau relasi hubungan yang erat dengan dan intim dengan Tuhan sebagai kepala gereja. Jadi gereja membangun iman umatnya dengan bersekutu, ibadah, membangun kerohanian dengan khotbah-khotbah yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, dengan doa-doa yang terus merangsang untuk umat itu datang pada Tuhan. Jadi persekutuan atau koinonia yang kuat dan berkualitas itulah yang sedang dikerjakan gereja dalam tugas bersekutu. Bersekutu lewat pribadi atau bersama, ya. Dan bisa juga bersekutu dalam konteks ibadah di rumah ibadah atau di rumah-rumah untuk konteks sekarang masa pandemi. Nah, tugas gereja membangun pilar iman umat lewat pelayanan, lewat renungan, lewat khotbah, dan membimbing iman umat agar dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab orang benar akan hidup oleh imannya. Ya, jadi tugas gereja menghidupkan iman yang sudah kita miliki. Nah, bersekutu berarti membangun relasi vertikal dan relasi horizontal. Nah, umat Tuhan dituntun menjadi umat yang bertanggung jawab atas anugerah Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang paling luar biasa. Tetapi hidup hari ini pun adalah anugerah yang diberikan Tuhan buat kita semua. Jadi hubungan dengan Tuhanlah yang ditingkatkan kualitas dan mutunya. Dan selalu berkomunikasi lewat hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan sesama juga. Sebab jika hubungan dengan Tuhan terjaga dengan baik, maka tentu hubungan dengan sesama juga akan terjalin dengan baik. Allah berfirman, Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Tetapi ada hukum yang di bawahnya juga adalah, tetapi kasihilah sesamamu manusia, sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
maka seyogianya kasih itu adalah lewat tindakan perbuatan, ya. Maka umat Tuhan sangat perlu menjaga mutu dan kualitas imannya di tengah dunia ini. Kita jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai dipengaruhi oleh daya pikat dunia. Tapi kitalah yang harus menggarami, menerangi dunia yang gelap ini. Nah, yang kedua, marturia atau bersaksi. Gereja Tuhan juga mesti bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam menjangkau jiwa baru, menjangkau petobat baru lewat kesaksian yang hidup tentunya. Kesaksian yang hidup akan menguatkan iman sesama. Bagaimana kita bisa menceritakan, menunjukkan Tuhan yang tidak pernah dilihat, Tuhan yang tidak pernah dirasa, dipegang. Tetapi dengan pengalaman pribadi dan kesaksian kita, kesaksian gereja, maka dunia, orang-orang akan bisa melihat Tuhan itu hidup lewat apa yang kita alami, dan kita bersaksi tentang Dia di tengah-tengah dunia ini. Apalagi dalam konteks sekarang masa sukar ini, orang butuh banyak kesaksian yang hidup untuk menguatkan iman umat, untuk membangkitkan semangat, ya. Jadi bersaksi dengan fokus dan tujuan jiwa petobat baru dilawat di jamah Roh Kudus. Lalu memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian kita. Karena muara dari semua kesaksian kita adalah amanat agung, Matius 28, ya. Untuk menjadikan setiap orang menjadi murid Kristus dan mengajar mereka, membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bersaksi ini adalah hal yang luar biasa, membuktikan dan menunjukkan keberadaan Tuhan hidup mesti lewat kesaksian. Ya, kesaksian itu kita boleh menunjukkan bagaimana pertolongan, pembelaan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita punya kesaksian yang hidup. Bukan kesaksian katanya, tapi kita sendiri adalah pelaku dari kesaksian yang hidup itu. Nah, perjumpaan yang hidup dalam hadirat Tuhan adalah alat jangkau yang luar biasa untuk petobat baru. Seperti Saulus, contoh dalam Alkitab, setelah bertemu dalam hadiratnya mengalami perubahan radikal yang luar biasa. Dari penganiaya orang Kristen berubah menjadi penjangkau jiwa yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan ia pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan, memberitakan Injil itu. Dan kita tahu dalam Alkitab Perjanjian Baru kita, 2/3 dari kitab Perjanjian Baru adalah tulisan dari Rasul Paulus menceritakan bagaimana ia mengabdikan hidupnya setelah ia bertemu dengan Tuhan di Damsyik, dan itu sangat memberikan perubahan yang radikal. Dan kesaksian hidupnya telah menjadi berita sukacita, telah menjadi penguatan bagi yang lemah. Kesaksian yang hidup. Nah, yang ketiga, diakonia atau pelayanan kasih. Gereja juga hadir menjadi berkat buat sesama dan lingkungannya. Gereja tidak boleh berasumsi membangun menara gading, hidup untuk dirinya sendiri. Karena gereja hadir harus menggarami dan menerangi. Kehadiran gereja di dunia membawa salom. Salom artinya damai sejahtera, membawa perubahan, membawa spirit dan semangat untuk umatnya. Kegiatan pelayanan kasih adalah iklan yang hidup berbicara tentang kasih. Saya sudah sebut tadi, kalau kasih tidak ada actionnya, maka kasih itu kasih yang mati. Tapi kalau kasih itu ya ditunjukkan rupa dan dalam perbuatan, maka kasih itu akan menjangkau. Sama seperti Allah mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah ditunjukkan lewat Yesus di Golgota tergantung di salib. Kalau sebatas perasaan Allah hanya merasa kasihan, maka binasalah manusia ini. Tetapi kasih Allah itu ditunjukkan lewat misi penebusan manusia lewat anaknya yang tunggal, dan prosesinya itu melalui sesuatu yang begitu hebat dan luar biasa sampai tergantung di kayu salib. Begitu mahal penebusan itu yang harus diresponi oleh manusia, dan gereja mewartakan itu di dunia supaya banyak orang yang
datang kepada Tuhan. Nah, sekalipun memiliki segala sesuatu, tanpa kasih semua tiada guna. Ya, jadi kasih itu dalam buah roh adalah poin nomor 1 dalam Galatia 5:22-23. Rasul Paulus berkata, jika tidak punya kasih sama seperti gong yang kosong. Ya, jadi tidak ada guna. Gerakan peduli dari gereja. Gereja telah memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, gereja harus berdampak untuk lingkungan di mana ia berada. Maka gereja harus membawa salom, bukan ego dan individualis, bukan mementingkan kelompoknya, tetapi ia peduli dan care kepada kemanusiaankah, kepada lingkungankah. Dia harus peduli di situ. Gereja harus mengambil bagian dan peran di situ. Karena gereja ada dan hadir untuk membawa salom, berkat, dan dampak yang positif. Gereja mengambil peran dalam meringankan beban umatnya dengan peduli kasih. Gereja bisa melakukan bagi sembako kah untuk umat yang kurang sejahtera. Lalu gereja peduli lingkungan, gereja juga peduli kemanusiaan, ya, bakti sosial, pengobatan gratis, dan banyak ragam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh gereja di dunia. Nah, sekarang kita masuk dalam kontribusi gereja terhadap bangsa dan negara. Apakah gereja berkontribusi kepada bangsa dan negara? Tentu iya. Saya akan tunjukkan dalam bidang pendidikan, mencerdaskan anak bangsa, gereja mengambil bagian dengan luar biasa. Mereka membangun sekolah-sekolah mulai tingkat PG, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang dinaungi oleh gereja dan gereja yang mensupport subsidi dananya. Dan anak-anak bisa mengecap pendidikan lewat layanan edukasi pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja. Gereja mengambil bagian meringankan beban negara dengan ikut berpartisipasi, mencerdaskan anak bangsa dengan membangun sekolah, membangun lembaga-lembaga pendidikan. Dalam bidang kesehatan misalnya, gereja membangun klinik, rumah sakit, dan kita banyak dapati rumah sakit besar-besar di negara kita ini yang dinaungi dan merek gereja. Dan gereja konsisten untuk membantu kemanusiaan, kesehatan dengan berkontribusi menyediakan sarana kesehatan lewat rumah sakit, ya, lewat klinik-klinik, BP, balai pengobatan umum, ya. Lalu membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan. Seperti guru dipekerjakan di sekolah, dosen dipekerjakan di kampus, dokter, perawat, medis dipekerjakan di rumah sakit yang dikelola oleh gereja. Perkebunan gereja juga ada, dan banyak bidang usaha yang dinaungi gereja telah menyerap tenaga kerja, membantu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, menggaji mereka sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi gereja benar-benar berkontribusi, memberikan dampak ekses yang membangun positif terhadap bangsa dan negara. Maka gereja dan negara adalah mitra yang saling membahu-membahu untuk hadir di dunia, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi, memotivasi, dan juga tentunya melakukan gerakan kasih, ya. Jadi gereja punya kontribusi terhadap bangsa dan negara. Maka yang menjadi kesimpulan dari materi hari ini adalah gereja hadir di dunia membawa dampak yang positif. Jadi kenapa gereja belum berdampak? Karena gerejanya belum melakukan hal yang dikenan Tuhan. Masih sibuk mengurusi dalam dan mengurusi gereja dan gedungnya. Belum berpikir tentang kemanusiaan, tentang sosial, lingkungan, ya. Gereja dalam 3 tugasnya sangat berkontribusi mendewasakan umat. Jadi tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani dengan kasih adalah tugas gereja, pilar gereja yang memenangkan dan mendewasakan umat Tuhan. Dan memang kita harus menjadi fungsi garam dan terang di tengah dunia yang gelap. Gereja dalam hadirnya di dunia tidak boleh pasif, namun aktif, dinamis, bergerak dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kita butuh pemimpin-pemimpin di gereja yang dinamik,
pemimpin gereja yang cendekia, cerdas, ya, yang memiliki spirit yang luar biasa, yang mendapatkan tuntunan dari Tuhan untuk membawa dampak gereja lebih hebat, lebih luar biasa kembali. Ini penjelasan singkat pada hari ini. Semoga kalian boleh memahami dan semangat belajar kembali, menunjukkan bahwa kau gereja harus membawa dampak dan salom di lingkungan dan sekitarmu dimanapun kau berada. Oleh sebab itu pada hari ini kiranya kalian semua tetap antusias untuk memahami, untuk mengerti dari tugas-tugas gereja, baik secara organisasi maupun organisme. Nah, kita lanjut nanti di ruang diskusi bagi kalian yang kurang memahami atau ada hal yang kurang dipahami. Kita lanjut di ruang diskusi penjelasan untuk kalian semua. Baik, terima kasih untuk atensi kebersamaannya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kalian dan kiranya Tuhan menolong kalian semua keluar dari masa-masa sulit dan tetap jaga kesehatan. Tetap menggunakan protokol kesehatan, ya. Hari-hari ini semakin banyak yang terkonfirmasi terpapar. Jaga kesehatanmu, jaga hidupmu, jaga imunmu, yang terutama jaga imanmu. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah selesai dalam penjelasan singkat ini. Tuhan materaikan dan kami lanjutkan di ruang diskusi kami. Tuhan menolong kami, membela orang tua kami dan semua orang kami kasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur pagi ini. Amin. Baik anak-anak kami, Tuhan berkati dan shalom.